kalimat. Yang saya hormati Bapak Profesor Budi Jadiko selaku Ketua Umum Aptisi, yang saya hormati Profesor Dr. Imam Bukhari, Ketua Majelis Edukasi Bank PT. Saya lihat di sini banyak yang belum datang. Para hadirin, para profesor, rektor, anggota aptisi yang saya hormati. Pertama-tama saya mohon maaf datang terlambat. Meskipun hanya 20 menit, tapi saya paling benci kalau datang terlambat. Saya selalu diajarkan Profesor Sumitra Djahadikusumo selalu tepat waktu. Ini sedikit anekdot ibu-ibu, bapak-bapak. 35 tahun lalu saya masih pengusaha muda. Saya harus hadir rapat dengan beliau, orang tua saya. Saya datang 10 menit terlambat, Prof. 10 menit terlambat. Saya lihat kok tidak ada orang tua. Ada peserta rapat, ada 20 orang hadir, tapi orang tua tidak ada. Saya tanya, Pak Mitra di mana? Pak Mitra marah sekali. Marah karena Hashim datang terlambat. Pak Mitra meninggalkan rapat. Tidak akan hadir lagi kalau Hashim datang terlambat. Itu tahun 1990, ibu dan bapak. Dan sejak itu saya paling takut terlambat. Maaf hari ini saya datang terlambat karena saya masih sedikit jet lag. Kalau nggak ada staf saya mungkin masih tidur ini. Karena saya masih waktu Brazil 10 jam, so berarti sekarang jam 2 pagi biasa tidur. Baik, terima kasih atas pengertian dari bapak-bapak ibu-ibu. Saya diminta untuk bicara beberapa hal mengenai tahun 2045, tapi saya juga memberikan perspektif sebagai ketusan khusus Pak Budi. Karena saya 8 hari di Brazil, sebetulnya ditugaskan Presiden untuk mewakili beliau di konferensi perubahan iklim yang namanya COP30. Saya hadir sejak tahun 2015. COP21 dilanjutkan beberapa COP lagi, Marrakesh, ada di Bonn, kemarin di Belém dan Brazil, Sao Paulo dan Rio. Dan ini saya kira penting sekali. Tahun 45 kalau perubahan iklim tidak bisa dimitigasi, konsekuensi atau dampak terhadap bangsa Indonesia sangat-sangat besar. Contoh nyata adalah kenaikan permukaan laut di seluruh dunia yang berdampak pada pantai utara Pulau Jawa dan pantai timur Sumatera dan pantai barat Pulau Sulawesi yang bisa berdampak kepada lebih dari 100 juta bangsa Indonesia. Nah, ini dampak dari perubahan iklim. Tapi yang pertama mengenai perspektif Pemerintah Prabowo, tadi mungkin Pak Brian sudah bicara mengenai pentingnya STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medicine. Mengenai perhatian Pak Prabowo mengenai hal-hal ini, diberi kesempatan dengan Pak Budi beberapa kali bicara di depan bapak-bapak ibu tahun-tahun sebelumnya, terakhir waktu kampanye 2024. Dan saya sudah bicara waktu itu. Yang diperhatikan Pak Prabowo adalah basic needs. Basic needs itu apa? Itu adalah nutrisi atau makanan untuk rakyat Indonesia. Yang terutama dari rakyat kita yang tidak mampu menyediakan makanan bergizi bagus untuk anak-anaknya. Ini adalah kaum marginal atau kaum miskin dan rakyat kita yang begitu banyak menderita dari kemiskinan. Dan Pak Budi, kalau saya bisa katakan bahwa kalau kita mau bicara
tahun 2045, meskipun rakyat kita 30% menderita dari kekurangan gizi, saya kira itu tidak ada maknanya, tidak ada dapat. Ini Indonesia emas apa? Ya, ini Indonesia emas semua. Maka sejak tahun 2006, saya ulangi lagi ya, sejak tahun 2006, 19 tahun yang lalu, Pak Prabowo sudah punya gagasan untuk makanan bergizi gratis. Ini MBG ini bukan ide baru. Ini MBG ini adalah obsesi beliau. Ide beliau sejak 19 tahun yang lalu untuk menanggulangi masalah yang dia anggap paling penting, yaitu nutrisi bagi rakyat kita. Kenapa? Waktu saya ketemu beliau bicara pertama kali waktu itu mengenai susu, mungkin Pak Budi masih ingat ya? Yang di Partai Gerindra itu namanya Revolusi Putih. Revolusi Putih adalah cikal bakal daripada MBG. Revolusi Putih adalah susu, penyediaan susu, protein untuk apa? Untuk menanggulangi masalah kekurangan nutrisi. Dan di sini kita lihat tahun 2006, menurut Kompas, harian Kompas, anak Indonesia, balita, menderita atau mengalami kekurangan gizi 30%. Itu naik lagi tahun 2014 sekali lagi menurut Kompas, harian Kompas. Saya kira harian Kompas sudah mengutip sumber-sumber dari Kementerian Kesehatan. 38% ibu-ibu bapak-bapak tahun 2014. Nah ini langsung berdampak kepada masa depan kita. Kalau anak itu menderita stunted growth pada umur 5 tahun dan tidak ditanggulangi, pada saat anak itu masuk angkatan kerja, cari pekerjaan, pasti akan ditolak menjadi pegawai negeri. Karena apa? Karena IQ-nya rata-rata 70 sampai 75. Itu IQ orang stunted growth 70 sampai 75. Kita di sini, saya kira profesor semua di sini, saya kira IQ tinggi. Saya kira 30, 30, 40 ya. Saya rakyat biasa, saya mungkin 105. Yang rakyat biasa, normal, average rata-rata. Standard growth, anak-anak standard growth biasanya IQ 70, 72, 75. Itu fakta biologis, fakta medis. Dan ini adalah suatu fakta yang sangat mengerikan. Kalau kita menuju 2045, kalau 30% anak-anak kita menjadi orang dewasa, bagaimana coba? Ini bukan aset negara, aset bangsa, melainkan beban bangsa. Beban, burden on the economy, burden on the people, burden on society. Ini luar biasa. Maka Pak Prabowo punya ide dan alhamdulillah puji Tuhan, beliau terpilih jadi presiden. Beliau program pertama yang dilaksanakan adalah MBG, makanan bergizi gratis untuk melanggung ini. Mudah-mudahan nanti dari saat ini kalau tidak salah 22%, bisa nanti turun lagi. Ya, mudah-mudahan